Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis taklim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah Masjid Nurul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas sebuah kajian tematik yang judulnya apa? Menjadi wanita idaman suami. Karena ahad pagi niku identiknya kajian ibu-ibu, maka judulnya lebih ke pembahasan ibu-ibu. Nah, tadi rencananya Ustadz Hamid pengen buat judul yang lain, kenapa? Menjadi suami idaman istri. Ya, semoga saja kapan-kapan bisa, okay? Nah, sekarang kita akan membahas kajian yang judulnya menjadi wanita idaman suami. Kira-kira ibu-ibu niki nggih sudah atau belum menjadi sosok wanita, sosok istri yang diidam-idamkan oleh suami panjenengan, Bu? Sing ditakeni ibu-ibu, sing jawab bapak kene iki. Napa? Insya Allah sudah. Onten sing dereng? Ya ora mungkin lah, nek dereng ya udah dadi istrine udah. Ya. Ini PR besar untuk kita semua, Pak, Bu, terutama ibu-ibu. Harus sering-sering kita menanyakan pada diri kita, saya sudah menjadi idaman suami saya atau belum ya? Jangan sampai idamannya dulu pas dikejar-kejar untuk dijadikan istri, tapi ternyata pas udah jadi istri sah nggak jadi idaman. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah salah satu fitrah wanita, Pak, Bu. Dia itu pengen dipuji. Yang namanya wanita itu di antara keinginannya itu pengen dipuji. Dan pujian ini masuk dalam idaman. Jadi istri yang diidamkan oleh suami, di antara cirinya adalah dia yang selalu dirindukan oleh suami. Ya.
selalu pengen ketemu dengan istrinya. Si suami ini pengen ketemu dengan istrinya karena saking baiknya. Nah, apakah yang seperti ini sudah kita dapatkan atau belum? Timbul pertanyaan, Ustadz, memang kenapa Ustadz harus menjadi istri idaman suami Ustadz? Memang ada keistimewaannya Ustadz? Jawabannya ada, Pak Bu. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jaminan yang luar biasa bagi seorang istri yang taat kepada suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti." Apabila ada seorang wanita, seorang istri, dia menunaikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktune sampun sempurna napa dereng Pak Bu? Ibune niki apa esih onten sing bolong-bolong? Kalau 5 waktunya sudah dijalankan semua, berarti syarat pertama di checklist, alhamdulillah. Lalu syarat kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasomat syahroha. Apabila ada seorang istri yang sholat 5 waktu dan menunaikan puasa Ramadan. Nah, kemarin Ramadan puasa atau tidak? Alhamdulillah, checklist, centang kedua. Terus yang ketiga ini levelnya udah mulai naik. Wahassanat farjaha, menjaga kemaluannya, nuwun sewu. Berarti menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak main mata dengan yang bukan mahram ya. Ini sudah atau belum? Kalau sudah, checklist. Kemudian yang terakhir, ini level yang cukup berat, bahkan berat, sampai-sampai Nabi mengatakan di akhir, apa itu? Wa ata'at zaujaha, dan wanita yang taat kepada suaminya. Jika 4 hal ini, 1, 2, 3, 4 ada di dalam diri seorang wanita, yaitu seorang istri, maka nanti di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dipersilahkan masuk surga lewat pintu manapun, Pak Bu. Masya Allah. Panjenengan ibu-ibu niki, misal diajak atau bukan diajak nggih, mampir ke sebuah tempat yang sangat indah sekali, wahana. Di situ ada pasarnya, ada tempat bermainnya, ada tempat santainya, ada air terjunnya, pokoknya enak semua di situ. Panjenengan dipersilahkan masuk gratis. Dan di situ ada berbagai macam pintu. Panjenengan bebas, monggo Bu, masuk wahana ini secara gratis. Loh, kok saya bisa dapat gratis? Kenapa? Karena panjenengan taat kepada suami panjenengan. Kira-kira seneng mboten? Seneng. Panjenengan masuk Batu Raden gratis lewat ngendi bae, seneng.
masuk pratin gratis lewat ngendi bae seneng. Ini yang dijanjikan lebih dari batu raden, lebih dari pratin. Napa? Surga. Masya Allah. Ini bagi siapa? Para istri yang taat kepada suaminya. Ibu-ibu, kalau suami panjenengan itu sudah ridho ke panjenengan, insya Allah pintu surga itu sangat mudah untuk dimasuki. Ya. Suami ridho niku napa? Ya seneng lah. Kalau di dekatnya panjenengan itu merasa nyaman, merasa napa? Anyem. Ya. Pulang kerja itu bukannya makin ruwet, tapi santai, maka insya Allah pintu surga itu sangat mudah diraih. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan wanita solehah, istri idaman suami, tentunya kita ingin menjadi yang seperti itu. Maka harus kita perhatikan beberapa caranya. Sekurang-kurangnya di sini kami membawakan berapa niku? 4 ya. Ada 4 cara supaya kita menjadi wanita idaman suami. Langsung saja yang pertama adalah napa Pak Bu? Penuh cinta, subur, pandai menyesuaikan diri, dan senang menghibur. Yang pertama apa? Penuh cinta, subur, pandai menyesuaikan diri, dan senang menghibur. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sinten Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu nisaikum alwadudul waludul muwatiyatul muwasiyatu. Sesungguhnya istri idaman suami itu, wanita yang terbaik di antara kalian itu adalah yang al-wadud. Dia penuh dengan rasa cinta. Rasa cinta di sini maksudnya apa? Cinta kepada keluarganya, dan sebagian ulama ada yang menjelaskan seneng sama anaknya, suka sama anak kecil. Loh Ustaz, pada umumnya ya ibu-ibu seneng lah kudune karo anake, tapi kadang ada yang tidak. Ada seorang wanita, seorang istri yang dia itu kalau didekati anak kecil risih ya. Nah yang seperti ini harus dihilangkan Pak Bu. Sifat seperti ini harus dihilangkan, karena ini merupakan sifat yang kurang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penuh cinta. Terus yang kedua apa tadi? Subur. Loh Ustaz, subur itu kan pemberian dari Allah. Kita nggak bisa mengaturnya. Iya betul. Para ulama kita menjelaskan subur di sini maksudnya adalah ketika seorang istri dia itu sudah mengetahui dirinya subur. Panjenengan paham nggih subur niki napa? Memiliki potensi untuk mendapatkan anak banyak. Panjenengan alhamdulillah sehat, potensi punya anak banyak, terlihat dari saudaranya. Dia anak pertama, adiknya ada 5 misalnya, itu potensi kesuburan. Atau dia anak terakhir, kakaknya 6 misalnya. Maka jika ada potensi seperti ini
dan suami menginginkan punya anak yang banyak, harus dituruti. Itulah makna subur dalam hadis ini. Jangan sampai nopo menolak, ya. Poklo, aja cepet-cepet akeh anak ini jiret gulu, ya. Dulu saya waktu sekolah pernah ada guru saya bilang ke murid-muridnya, "Jere sapa Mas? Banyak anak banyak rezeki." Banyak anak itu jiret gulu. Subhanallah. Memang anaknya panjenengan yang ngasih rizki itu panjenengan, ya. Setiap orang itu memiliki rizkinya masing-masing, ya. Yang penting kita tetap berusaha. Ini maksud dari subur, ya. Kemudian yang berikutnya apa Pak Bu? Penuh cinta, subur, terus pandai menyesuaikan diri. Pandai menyesuaikan diri di sini maksudnya nopo? Maksudnya adalah menyesuaikan dirinya sebagai seorang wanita sekaligus istri. Harus diperhatikan niki. Karena naudzubillahi min dzalik, betapa banyak di zaman ini wanita itu sudah kehilangan fitrahnya. Kewolak-walik, harusnya wanita yang di rumah, ini malah wanita yang kerja. Bapaknya apa? Santai di rumah, nuwun sewu. Istrinya sakit, dipaksa untuk kerja. Ini udah kebalik ini, ya. Maka di sini wanita harus menyesuaikan fitrahnya. Dia sebagai wanita tutur katanya lembut, tidak kasar, ya. Tidak seperti lelaki, dan dia juga harus menyesuaikan dirinya sebagai istri. Ya, namanya istri kan taat suami, ya. Mengerjakan rumah tangga, ya, nyuci baju, piring, gelas, ngepel, nyapu, ya. Loh Ustaz, berarti suami meneng baik? Ya enggak seperti itu juga. Dia juga dianjurkan untuk membantu. Kemudian yang berikutnya apa Pak Bu? Senang menghibur. Ini poin yang pertama. Poin pertama mengandung 4 poin, ya. Jadi kalau di total nanti ada 10 poin Pak Bu. Yang pertama, penuh cinta, subur, pandai menyesuaikan diri, dan senang menghibur. Senang menghibur maksudnya pripun? Murah senyum. Terus napa malih? Menenangkan jiwa suami yang sedang gelisah. Dan ini yang dipraktekkan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Sinten? Sinten Bu? Khadijah radhiyallahu anha. Diceritakan, ya, Khadijah ini sangat dewasa sekali, ya, karena memang lebih tua daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu keistimewaan menikahi wanita yang sudah temua, nuwun sewu. Dia itu benar-benar bisa memperhatikan kondisi suaminya. Jadi diceritakan dulu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Gua Hira, ya, beliau kan kondisinya nopo? Takut, ya. Karena baru pertama kali melihat sinten? Malaikat Jibril alaihi salam. Maka ketika itu beliau pulang ke rumah dalam keadaan takut banget Pak Bu, sampai menggigil, ya. Panjenengan bisa bayangkan orang yang ketakutan sampai tubuhnya menggigil, berarti itu bukan sembarang takut, sesuatu yang sangat mengerikan, ya.
sesuatu yang belum pernah dilihat, ya, maka kaget. Nah, ketika itu Nabi SAW pulang ke rumah, langsung lapor kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, laqad khasyitu 'ala nafsi, wahai istriku, sungguh aku sangat takut sekali, aku sangat khawatir sekali. Sebagian ulama menjelaskan Nabi di sini takut menjadi orang gila. Ada juga yang mengatakan Nabi di sini takut menjadi orang yang penyakitan, ya. Jadi beliau sangat khawatir, ya. Bayangkan misalnya panjenengan lagi jalan-jalan, kemudian melihat sesuatu yang belum pernah panjenengan lihat, kan takut, maras, ya. Nah, pada kondisi seperti itu, maka Nabi SAW pun minta Khadijah untuk menyelimutinya. Selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku, ya, aku dalam kondisi sangat takut. Maka pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha menenangkan suaminya ini. Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Wahai Muhammad, demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa Khadijah bisa mengatakan seperti ini? Karena Khadijah tahu betul pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau ini adalah orang yang gemar menyambung tali silaturahmi. Engkau ini adalah orang yang suka menanggung beban orang lain. Engkau ini adalah orang yang suka menolong orang lain. Engkau ini adalah orang yang suka memuliakan tamu, senang membantu orang yang kesusahan. Masa orang seperti ini jadi gila? Ya nggak mungkin, Muhammad, tenang. Ini peran istri kepada suaminya, bukan malah dikecilkan. Apa namanya? Dikecilkan apanya? Kedudukan suaminya. Loh, kagetok lanang-lanang wedi, kecing teman, Pak. Enggak seperti itu. Misalnya suami kita pulang dari kerjaan, qadar Allah, ya, semoga aja nggak terjadi, baru penampakan misalnya, ya. Pulang rumah pucet, ya. Langsung apa? Merasa takut, menggigil, minta kepada istrinya untuk ditemani. Maka istri yang baik akan berusaha menenangkan jiwanya. Adapun istri yang kurang baik, maka malah mencela. Bapak lanang masa keketok wedi. Kira-kira semakin takut atau sembuh, Pak Bu? Semakin takut, malah semakin kena mental, ya. Maka ini harus diperhatikan. Istri menenangkan suami. Di antaranya adalah ketika suami sedang pulang dari kerja, merasa lelah, kemudian ditenangkan, atau mungkin lagi gelisah, coba minta waktu untuk ngobrol, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa, Pak Bu? Sayang kepada anak dan pandai menjaga harta suami, ya. Ini yang kedua. Sayang kepada anak dan pandai menjaga harta suami. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Pak, nuwun sewu nggih, Pak. Saya kurang konsentrasi kalau niku, ngapunten nggih. Yang kedua apa? Sayang kepada anak dan pandai menjaga harta suami.
Dalilnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis sahih, ya. Terbukti, ya. Maksudnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dalilnya? Sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji wanita Quraisy. Di situ beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, nisa'u Quraisyin khairu nisa'in rakibnal ibil. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah mereka wanita-wanita yang pernah menunggangi kuda, menunggangi unta, maaf. Jadi wanita-wanita zaman dulu, terutama dari kabilah Quraisy, itu sebagian dari mereka bisa mengendarai apa Pak Bu? Unta, Masya Allah, ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa kok mereka menjadi wanita yang terbaik. Kata beliau, ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Kenapa mereka bisa menjadi wanita yang mulia, wanita yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka adalah para wanita yang paling sayang terhadap anak kecil. Jadi Pak Bu, di antara wanita yang direkomendasikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wanita yang suka dengan anak kecil. Kalau seandainya wanita tidak suka dengan anak kecil, maka akan repot pendidikannya nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ini sebagai isyarat bahwasanya ibu harus dekat dengan anak, jangan sampai jauh dari anak. Ini yang pertama. Wanita idaman, wanita yang terbaik adalah yang sayang kepada anak. Lalu yang berikutnya, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, yaitu istri yang senantiasa menjaga hak suaminya dalam ngurus hartanya. Jadi kalau mengelola uang itu harus benar-benar matang. Jangan boros. Sudah beli baju baru A, pengen nambah B, padahal yang A ini belum pernah dipakai. Udah punya A, B, tambah C. Subhanallah, ya. Padahal bajunya masih diplastiki, masih bagus. Kenapa beli? Untuk pajangan, Ustaz. Allahu Akbar. Baju untuk pajangan, ya. Ini bisa dikategorikan dalam perbuatan boros. Jangan sampai Pak Bu, ya. Ini yang kedua, sayang kepada anak dan pandai menjaga harta suami. Sebelum masuk ke yang ketiga, kita ulang dulu. Yang pertama apa? Penuh cinta, subur, pandai menyesuaikan diri, dan senang menghibur suami. Lalu yang kedua apa? Sayang kepada anak dan pandai menjaga harta suami. Lalu kita masuk yang ketiga. Napa niku? Menyenangkan saat dipandang, taat saat diperintah, dan menjaga diri saat suami tidak ada di sisinya.
Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya ada dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nisa'i allati idza nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau memandangnya dia menyenangkanmu. Nah, ibu-ibu niki ketika nuwun sewu nggih, suami kita melihat kita sebagai ibu-ibu, tergambar di raut wajahnya suami bahagia, seneng apa was-was Bu? Senang, alhamdulillah. Bener Pak? Panjenengan, nah sekarang bapak-bapaknya ini, panjenengan saat memandang istri panjenengan ayem, adem kayak neng pundi, bawah air terjun, apa kebalikannya? Kebalikannya jare Bu. Ini harus kita perhatikan. Seorang istri sebisa mungkin ketika suaminya di rumah itu penampilannya yang mempesona. Udah malah kebalikannya. Suaminya nggak di rumah, mempesona live napa? TikTok, dandan ayu banget. Pas suaminya pulang rumah, dasteran, mambu bawang, mambu lombok, ya. Suami pulang bukannya tenang, tapi malah menambah beban pikiran, ya. Jangan yang seperti ini, jangan kebalikannya. Jangan sampai kita menjadi istri yang dandan untuk suami orang, ya naudzubillah. Suami sendiri malah nggak pernah melihat tampilan mempesona dari istrinya. Sing deleng malah suami lainnya. Ini kebalik, ya. Kalau kita ingin menjadi wanita yang terbaik, istri idaman suami kita sendiri, maka sebisa mungkin jadilah sosok istri yang kalau dipandang itu seneng. Suami itu seneng. Dan jangan sampai ketika suami lagi memandang panjenengan, Masya Allah ya istriku cantik, ngapa sih Pak? Deleng nabae, aja malah dibentak. Mungkin suami panjenengan sedang mengingat masa-masa lalu, ya. Dulu ini istri saya cantiknya seperti ini, sekarang kok Masya Allah ya. Masya Allahnya ini perlu dirinci. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, idza amartaha ata'atka. Ciri idaman, ya ciri wanita idaman suami itu adalah ketika diperintah taat, nurut. Sampun nurut napa dereng Pak? Alhamdulillah nurut. Nek ana pengine njaluk duit. Jadi di antara ciri istri idaman suami adalah ketika diperintah oleh suaminya itu napa? Taat. Dan ketaatan di sini ada dua hal, Bu. Yang pertama adalah taat ketika suami memerintahkan dalam hal syariat. Contohnya napa? Suami ngajak istri ngaji misalnya. Suami memerintahkan istri menutup aurat. Bu, badhe teng pundi Bu? Arep neng ndi Bu? Arep kumpulan RT nganggo kaos kaki Bu. Ribet temen kayak bocah sekolah nganggo kaos kaki. Allahu Akbar. Kaos kaki niku napa? Kaki bagi wanita itu napa? Aurat.
Jadi bisa dikatakan aneh nuwun sewu. Nuwun sewu banget niki nggih. Semoga saja bisa memperbaiki. Kalau ada seorang wanita bercadar tapi tidak pakai kaos kaki, karena yang jauh lebih penting ditutup niku napa? Kaki wanita. Ya. Maka kadang saya juga sering mengingatkan ke istri saya, ya. Kalau misalnya ke kamar mandi ada tamu misalnya yang bukan mahram, pakai kaos kaki, lah ribet di dunia, pengen apa ribet di akhirat. Sama saya kayak gitu, ya. Karena itu aurat, ya. Berarti yang namanya aurat dilihat pahala apa dosa? Dosa. Jadi kalau suami mengingatkan pakai kaos kaki, ya pakai. Ya. Ini perintah yang pertama. Jadi dalam syariat harus taat. Lalu yang kedua, perintah dalam hal-hal yang disukai oleh suami. Contohnya apa? Contohnya suami pengen kalau setiap pulang kerja itu dibuatkan teh anget, apa kopi, maka sebagai istri harus membuatkannya. Ya. Suami pulang kerja pengen dibuatkan napa? Masakan kesukaannya, jangan nopo biasanya Pak, jangan tempe, apa jangan slobor. Padahal panjenengan sudah membuat sayur bening. Ternyata suami WA, Bu, tolong siapkan jangan tempe ya, atau jangan kacang ya, aku lagi pengen banget. Maka panjenengan harus membuatkannya. Bukan malah kemudian memblokir nomornya suami, lah jen rewel. Enggak boleh seperti itu. Ya. Atau malah protes, kufur nikmat apa Pak? Ki wis digawekna jangan bening. Allahu Akbar. Seperti bawahan memarahin atasan, karyawan marahi bosnya. Sopan mboten? Enggak sopan, ya. Suami itu harus dihormati layaknya karyawan menghormati bosnya, bahkan lebih dari itu. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan wanita sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi itu dilarang, nggak boleh sujud cuma kepada Allah. Kalau seandainya boleh sujud itu kepada selain Allah, maka Rasulullah sudah memastikan akan memerintahkan istri sujud kepada suami. Ini menunjukkan saking besarnya kedudukan suami, Pak Bu. Ya. Tapi sekarang subhanallah, sebagian wanita kadang nggak ada sopan santunnya kepada suaminya. Lalu yang berikutnya masih di poin ketiga, kata Nabi SAW, di antara ciri wanita terbaik itu adalah idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Wanita terbaik, istri terbaik itu adalah ketika suami tidak di rumah, ketika suami tidak di rumah, maka istri napa? Menjaga dirinya. Bagaimana bentuk menjaga dirinya? Tidak bermudah-mudahan mempersilahkan orang lain masuk ke rumahnya yang bukan mahram. Ada suami orang lewat depan rumahnya, panjenengan niki yang ibu-ibu nuwun sewu misalnya lagi nyapu ruang tamu, pintunya buka, nggak usah panjenengan basa-basi, mampir monggo Pak, mampir temenan bingung, nggak usah sudah, ya.
mampir monggo ngopi teng mriki dhewekan apa Bu? Enggih niki. Lah ya tekan sani ngene, Allahu Akbar. Bencana besar itu. Jangan. Lah Ustaz, nek misale sales pripun Ustaz? Pada bae. Kowe luwih-luwih ya. Menawarkan apa? Kompor, TV, HP misalnya. Nggak ada suami di rumah, jangan dipersilahkan masuk, jangan. Apalagi salesnya itu laki-laki, ada 3 orang misalnya, jangan Pak Bu. Kita taat kepada Rasulullah SAW. Menutup pintu yang dikhawatirkan menjerumuskan kita pada perbuatan dosa. Sudah, kalau kita pengen kompor tersebut atau HP itu yang ditawarkan, nunggu suami ya, nunggu suami pulang. Kalau bisa izin ya, mengatakan dengan cara yang baik, minta saya pengen ini Pak, saya pengen ini, beli itu. Dengan seperti itu lebih selamat. Ini yang ketiga. Lalu kita masuk poin yang terakhir, yaitu yang keberapa? Keempat. Napa niku? Bermanfaat bagi keluarga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk manfaat seorang istri terhadap suaminya adalah membantu atau meringankan pekerjaan suaminya. Kenapa? Membantu atau meringankan pekerjaan suaminya. Istri sudah memiliki pekerjaan sendiri. Napa niku? Ngurus rumah tangga. Dan di antara bentuk wanita yang terbaik, istri yang terbaik niku bantu pekerjaan suami. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya, misal urusan rumah sudah beres, panjenengan sudah napa? Nyapu, ngepel, nyuci baju, piring, wis selonjor ya. Sudah makan. Ternyata suaminya dagang. Bu, tolong Bu rekap nagih belanjaan nih. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Suami minta tolong seperti itu. Dan istri harus membantunya. Atau misalnya suaminya yang sebagai guru ngoreksi siswa 300 anak misalnya. Maka suami minta tolong istri untuk bantu ngoreksi. Dan istri harus menjalankan ya, harus menaati perintah suami itu selama tidak bertentangan syariat, bertentangan dengan syariat. Kalau misalnya suaminya seperti ini, Bu, wingi nyong wis tuku nomor, kira-kira sing metu pira ya? Nomor napa? Nomor togel. Apakah istri wajib menaati suami? Tidak. Justru kalau bisa istri itu langsung menegur suami, kan itu dosa besar ya. Dahulu Pak Bu, Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah niku sinten? Fatimah radhiyallahu anha sinten? Sinten Fatimah? Istri Rasul apa anaknya Rasul? Anaknya. Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Diceritakan ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, itu Fatimah radhiyallahu anha rajin sekali bantu suaminya, bantu pekerjaan suaminya. Apa di antara pekerjaannya Ali bin Abi Thalib?
yaitu menggiling gandum. Bahkan diceritakan Pak Bu, sampai-sampai Fatimah ini tangannya kapalen. Biasanya sing kapalen niku sing napa? Sikil nggih, telapak kaki kita. Biasanya kan orang-orang nuwun sewu, orang sawah, orang yang berkebun itu kan yang kapalen apa? Kaki, ya, sikilnya. Ini Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya kapalen. Bayangkan, wanita tangannya kapalen. Kenapa kok bisa kapalen, Ustadz? Karena digunakan untuk membubuk gandum. Dan dulu itu ngilingnya pakai batu. Dan itu hampir setiap hari. Bisa dibayangkan, kapalen ya orang mungkin sebulan pisan lagi. Sampai melepuh, bahkan diceritakan sampai seperti hampir patah jari-jarinya. Lalu Fatimah pun merasa capek. Wajar mboten? Wajar. Suatu hari Fatimah merasa capek, merasa lelah. Lalu dia nemui bapaknya, nemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayah, aku udah capek giling gandum setiap hari. Saya pengen engkau mencarikan pembantu untukku. Jadi Fatimah itu bukan minta Rasulullah untuk menceraikan Fatimah dengan Ali, tapi minta nopo? Pembantu supaya bisa membantu Fatimah ini. Kira-kira kalau ada wanita seperti Fatimah di zaman ini, pengen terus sama suaminya apa gugat cerai? Bisa jadi gugat cerai. Karena saking beratnya ngurus rumah tangga itu. Kira-kira apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika anaknya mengadu seperti itu? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memarahi Ali? Kamu ini punya suami kok seperti itu Fatimah, sampai tanganmu seperti ini? Panggil Ali. Apakah seperti itu? Tidak. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan apa yang diminta oleh Fatimah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, wallahi la u'tikuma, demi Allah wahai Fatimah, aku tidak akan mencarikan pembantu untuk kalian berdua. Allahu Akbar. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menjadi orang tua yang tega sama anaknya? Tidak, Pak Bu. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan sebuah pendidikan kepada Fatimah dan juga kepada Ali radhiyallahu anhuma. Pendidikan tentang pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Jadi beliau enggak cuma melarang, tapi memberikan apa? Solusi. Bagaimana supaya ketika bekerja nanti tidak mengeluh kesah, tidak merasa capek, tidak merasa bosan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tipsnya. Beliau bertanya kepada mereka berdua, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim? Wahai Fatimah, wahai Ali, apakah kalian berdua pengen sesuatu yang jauh lebih baik daripada seorang pembantu? Maka mereka berdua pun menjawab, tentu wahai Rasul, kami pengen sesuatu yang jauh lebih baik daripada pembantu.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza awaituma ila firashikuma au akhadtuma madaji'akuma fakabbira salasan wa salasin wasabbiha salasan wa salasin wahmada salasan wa salasin fahadha khairun lakuma min khadim. Wahai Fatimah, wahai Ali, sesuatu yang jauh lebih baik daripada seorang pembantu adalah ketika engkau di malam hari akan tidur, akan membaringkan tubuhmu di atas ranjangmu, maka bacalah takbir sebanyak 33 kali dan tasbih sebanyak 33 kali dan tahmid sebanyak 33 kali. Totalnya pinten? 99 kali. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takbirnya 34 kali. Berarti totalnya pinten? 100. Sebelum tidur baca apa? Takbir sebanyak berapa? 34. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebanyak berapa? 34. Tasbih pinten? 33. Terus yang ketiga apa? Tahmid. Tasbih tadi apa tasbih? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau tahmid apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu kalau dipraktekkan, engkau akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada pembantu. Sinten sing saged menjelaskan apa yang terbaik itu? Napa? Dalam masalah duniawi. Kalau akhirat ya jelas pahala nggih. Kalau dalam dunia apa coba? Kira-kira apa? Kekuatan. Loh, masa Ustaz? Nah itu ujian kita. Masa ming maca kayak gue tok oli kekuatan, praktek nandisit sebelum komentar. Panjenengan apa? Praktekkan. Malam itu benar-benar tutup, nggak melakukan maksiat, tutup HP, tutup televisi, tutup lisan kita dari obrolan maksiat. Lalu kita tidur zikir dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijamin 100% Pak Bu. Panjenengan bangun dalam keadaan sehat, bergas, semangat. Temenan Ustadz, ya mau praktekkan. Napa? Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Dan ini ada dalilnya dalam Sahih Bukhari sebanyak 34 kali. Dan di sini saya catatan kakinya disebutkan mboten? Nah itu panjenengan bisa lihat itu di catatan kaki, saya sertakan dalilnya. Hadis riwayat At-Tabrani nomor 222. Ya. Jadi ini ada landasannya, bukan amalan sing jere-jere. Ya. Barang siapa membaca tasbih 333 kali, takbir 333 kali, tahmid 333 kali di hari Rabu jam 3 pagi lebih 3 menit. Ya, mangan kurma 3 butir, niscaya dia akan ya, ini dan ini. Itu mana dalilnya? Harus jelas, kalau amalan itu harus jelas. Nah ini dalilnya jelas. Sabda Nabi SAW kepada putrinya sendiri. Padahal Pak Bu, kalau seandainya Nabi SAW mencarikan pembantu itu bisa nggak? Bisa. Sangat gampang sekali Rasulullah SAW mencari pembantu.
Justru para pembantu itu yang sangat bahagia karena bisa menjadi bagian dari kehidupan keluarga Nabi. Tapi Rasulullah tidak menginginkan seperti itu. Rasulullah SAW lebih mengedepankan urusan akhirat. Ya. Kita harus lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian Nabi SAW memberikan sebuah nasihat kepada Fatimah, isbiri ya Fatimah binta Muhammad, sabarlah engkau wahai Fatimah putriku, fa inna khairan nisa'il lati nafa'at ahlaha, sesungguhnya sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 4 hal yang menjadi ciri, ya, menjadi langkah supaya kita bisa menjadi wanita idaman suami. Yang pertama apa? Penuh cinta, subur, pandai menyesuaikan diri dan senang menghibur. Yang kedua, sayang kepada anak dan pandai menjaga harta suami. Yang ketiga, menyenangkan saat dipandang, taat saat diperintah, dan menjaga diri saat suami tidak ada di sisinya. Lalu yang terakhir, bermanfaat bagi keluarga. Untuk dalil yang tadi, yang zikir itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad, Pak Bu, nuwun sewu. Ya, tadi bukan At-Tabrani. Kenapa? Tadi yang zikir itu ada dalam riwayat Imam Ahmad dan Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan nggih? Curhatan ibu-ibu ini. Sekedar bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan suami yang pelit? Ini suaminya hadir apa enggak, Bu? Nanti jajal ngacung. Bagaimana dengan suami yang pelit? Apakah boleh kita ambil uangnya tanpa izin terlebih dahulu? Ini ada alasannya nih, karena kita meminta seperti pengemis atau apa ini? Atau apa ini? Kalau dikasih harus bilang pinjam dulu baru dikasih, dan harus dikembalikan. Allahu Akbar. Hanya utang ke suami. Allahu Akbar. Padahal itu juga untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jazakumullah khairan. Pertama, perkara ngambil uang suami. Itu pernah terjadi, Pak Bu, di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ada sahabiat, dia curhat kepada Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya saya ini punya suami yang pelit sekali. Jadi suami pelit itu sudah ada di zaman siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan curhatan seperti ini, ya, dan si wanita ini menanyakan, apakah boleh saya ngambil uang suami tanpa izin? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Untuk sesuatu yang dibutuhkan. Jika sesuatu yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi, wis ora uli nambah. Ya, misal niki, udah ngambil untuk hari ini 100.000.
pas banget habis 100.000. Lah nyong jane pengen jajan barang ya, pengen gitu. Jikot maning apa ya? 20.000 lah, ini sepedil. Maka yang seperti ini tidak boleh. Harus dalam kebutuhan ya. Untuk keinginan Rasulullah tidak merekomendasikan. Boleh, karena itu hak istri. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Di antara hak istri itu harus dinafkahi, bukan diutangi. Ya. Istri niku napa? Dinafkahi. Yang namanya nafkah sama hutang itu beda. Nafkah itu enggak ada sarutange. Kalau hutang baru ada sarutangannya. Dan suami yang nuwun sewu tidak memberikan nafkah, ya dosa. Ya. Dia telah mengkhianati perjanjian ketika dia akad nikah. Panjenengan masih nyimpen buku nikah? Nah itu dibuka coba. Ya. Itu ada undang-undang. Negara kita menjamin suami harus nafkahi. Berarti istri bisa niku menggugat. Ya. Bukan gugat cerai, maksudnya sampai ke hukum, tapi ya jangan sampai, jangan. Ini cuma menunjukkan pentingnya nafkah. Bahkan sampai undang-undang negara kita itu menjamin keamanan wanita yang dinikahi oleh seorang suami. Maka harus nafkahi, bukan diutangi ya. Tapi yang istri juga harus perhatian. Kalau suaminya memang lagi nggak ada uang, ya jangan maksa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, bagaimana idealnya menjadi istri yang baik? Apakah semua kemauan suami harus dituruti sehingga rasanya istri tidak punya pilihan sendiri? Jazakumullah khairan. Tidak semua, ya, tidak semua. Makanya tadi kan saya sampaikan ada dua perintah yang sudah seharusnya dijalankan. Yang pertama, dan ini wajib, harus ditaati, seperti kaitannya dengan syariat. Suami memerintahkan untuk tutup aurat, maka itu adalah sesuatu yang wajib. Nggak ada alasan nggak mampu atau belum siap. Ya. Adapun yang keinginan itu baru ada perincian. Ya. Suami misalnya minta tolong buatkan kopi, qadarullah nggak ada kopi dan nggak ada uang, berarti kan kita nggak bisa bikin kopi, nggak bisa memaksakan keadaan. Maka yang seperti ini ya nggak apa-apa. Beda halnya ketika suami memerintahkan, bu jilbaban lah, wis suwe ngaji kok ora jilbaban lah, dijilbabi hatine disit pak lah. Ini nggak boleh seperti itu. Saya belum siap pak lah, nggak boleh, karena berkaitan dengan syariat kewajiban. Tapi adapun keinginan suami sesuatu yang mubah, maka itu lihat kondisi. Misal biasanya ini ya, yang saya dapatkan dari beberapa curhatan, istri seharian capek banget ya, seharian capek banget, ditinggal suami. Lalu suami pulang minta apa? Jatah. Itu gimana coba? Apakah harus ditaati atau bagaimana? Mastata'tum ya. Taati sesuai dengan kemampuan. Kalau seperti ini masih fleksibel. Jangan sampai ditinggalkan dengan apa? Sepenuhnya. Ya. Atau misalnya suami pulang pengen dibuatkan mie goreng, sementara sudah ada nasi dengan lauk yang lain, dan kita dalam kondisi yang capek, istri dalam kondisi yang capek, benar-benar capek, ada uzur. Ketika suami meminta pengen dibuatkan mie goreng dengan telur dadarnya,
Apakah boleh istri menolaknya? Boleh seperti ini. Karena ada sarana lain. Paham nggih? Itu ada nasi dan lauk yang lain, Pak, nuwun sewu banget. Kayak bayi di setiap Pak ngisuk lah mie gorengnya. Aku kesel banget. Nah, yang seperti ini maka tidak mengapa. Yang penting ada solusi lain. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 8 lebih, berarti kajiannya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya Pak Bu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.